Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimah Bella Faradis, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Cendekia Abdi Tama, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Hadis sebagai syarat dan ketentuan ujian akhir semester. Dengan judul Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Penyusul saya sendiri, Ikrimah Bella Faradis, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, MPDI. Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Yang pertama ada hadis sahih. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan merupakan hadis makbul atau hadis yang diterima. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis mardud, hadis yang tidak dapat diterima atau ditolak. Yang pertama ada hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Secara etimologi, as-sahih lawan kata dari sakim atau sakit. Kata ini digunakan secara hakikat untuk badan dan secara majas untuk hadis dan yang lainnya. Secara terminologi, as-sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, serta kuat ingatannya atau dobit, dari yang semisalnya hingga akhir sanad, tanpa ada penyimpangan, syuzuz, dan cacat atau ilat. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung yang berarti setiap rawi dalam hadis tersebut benar-benar telah mengambil secara langsung dari gurunya. Yang kedua, sifat adil seorang rawi. Sifat adil seorang rawi, maksud adil di sini ialah setiap rawi hadis harus memiliki sifat sebagai muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan tidak tercela pelakunya. Yang ketiga, ada sifat dobit seorang rawi. Sifat dobit seorang rawi yaitu setiap rawi hadis harus benar-benar sempurna hafalannya, baik hafalan tanpa menggunakan kitab maupun menggunakan kitab. Yang keempat, ada tidak syadz. Tidak syadz yaitu benar-benar tidak ada penyimpangan dalam hadis tersebut. Yang kelima, tidak ada cacat atau ilat. Tidak ada cacat atau ilat yaitu benar-benar tidak terdapat kecacatan di dalamnya. Yang ketiga, klasifikasi hadis sahih. Ada hadis sahih li zatihi dan ada hadis sahih li ghairihi. Sahih li zatihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal, yang tadi sudah disebutkan di mata dia. Adapun hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Misalnya, rawinya yang adil tidak sempurna kedobitannya, kapasitas intelektualnya rendah. Bila jenis ini dikukuhkan oleh jalur lain, semisal, ia menjadi sahih li ghairihi. Dengan demikian, sahih li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. 4. Kehujahan hadis sahih. Hadis sahih wajib untuk dijadikan landasan beramal berdasarkan kesepakatan ulama hadis dan menurut orang yang perkataannya diterima dari pakar usul fikih dan pakar fikih. Hadis sahih termasuk landasan hukum dalam syariat dan seorang muslim tidak boleh secara leluasa untuk tidak mengamalkannya. Lalu ada hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Secara etimologi, al-hasan adalah sifat musyabahah dari kata al-husnu yang berarti keindahan. Secara terminologi, berdasarkan definisi Ibnu Hajar mengenai hadis hasan bisa didefinisikan sebagai hadis yang sanadnya dan diriwayatkan oleh rawi yang adil yang sedikit lemah hafalannya,
dari yang semisalnya hingga akhir sanad, tanpa ada perselisihan syad dan cacat. Yang kedua, macam-macam hadis hasan. Ada hadis hasan li zatihi dan ada hadis hasan li ghairihi. Hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan disebut hadis hasan li zatihi. Adapun hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik yang mempunyai mutabi dan syahid. Hadis dhaif yang karena rawinya buruk hafalannya, su'u al-hifzi, tidak dikenal identitasnya atau mastur, dan mudalis menyembunyikan cacat dapat naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis-hadis lain yang semisal dan semakna atau karena banyak rawi yang meriwayatkannya. 3. Kehujahan hadis hasan. Hukum hadis hasan seperti hadis sahih dalam landasan hukum, walaupun sedikit rendah kekuatannya dibandingkan hadis sahih. Oleh karenanya, hadis hasan dijadikan landasan hukum oleh mayoritas pakar fikih dan mereka amalkan. Menjadikan hadis hasan sebagai landasan hukum juga merupakan pendapat mayoritas pakar hadis dan pakar usul fikih, kecuali pendapat menyimpang dari golongan yang keras. Lalu ada hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Dhaif menurut bahasa adalah lemah, lawan dari qawi yang kuat. Adapun menurut muhaddisin, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima. Dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis hasan dan hadis sahih. Klasifikasi hadis dhaif. Yang pertama, tertolak dari sanad. Yang kedua, tertolak dari matan. Sebab-sebab tertolaknya hadis dari jurusan sanad adalah A. Terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun kedobitannya. B. Ketidakbersambungnya sanad dikarenakan adalah seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. 3. Hukum periwayatan hadis dhaif. Pendapat ahli hadis dan yang lainnya boleh meriwayatkan hadis dhaif dan sedikit bertoleran dengan sanad-sanadnya tanpa menerangkan kelemahannya. Berbeda dengan hadis palsu yang tidak boleh untuk diriwayatkan kecuali diterangkan kelemahannya dengan 2 syarat. 1. Hadis tersebut tidak menyangkut perkara akidah seperti sifat-sifat. 2. Hadis tersebut tidak untuk menerangkan hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram. Yang keempat, hukum mengamalkan hadis dhaif. Para ulama berselisih mengenai pengamalan hadis dhaif. Menurut mayoritas ulama, hadis dhaif mustahab, disukai untuk diamalkan dalam fadhailul amal. Akan tetapi dengan 3 syarat. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar sebagai berikut. 1. Kelemahan hadis tersebut tidak sangat. Yang kedua, hadis tersebut mencakup hadis sahih yang diamalkan. Yang ketiga, tidak meyakini benarnya hadis tersebut ketika mengamalkannya, akan tetapi sekedar hati-hati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.